Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review busi Hella. Nah, biasanya Hella kan bikin lampu, bikin klakson, tapi ini ada baru nih, bikin busi. Namanya Hella Energy Twin Electrode Composition Motorcycle Spark Plug. Jadi elektrodanya dua kanan kiri ini. Nah, intinya itu core-nya atau enggak intinya itu dari tembaga ya, durable. Ada dua tipe yang saya beli, tipe CD10RN sama CD10RP. P-nya itu protruding ya, berarti mancung. Kalau RN itu yang netral atau enggak flat. Nah, bedanya ini kode CD10RP, protruding untuk buat bit karbu dan kawan-kawannya nih. Yang mancung kayak gini nih elektrodanya nih. Tapi ada juga yang tipe CD10RN. Ini yang flat. Yang biasa saya pakai di bit karbu saya, soalnya udah pakai piston jenong ya. Tadi iseng saya pakai tambahin ring tuh ya. Saya iseng pakai di bit karbu, nanti saya zoom juga. Nah, ini harusnya di bit karbu standar, soalnya keluar kayak begini ya. Nah, kalau udah pakai piston jenong lebih baik pakai yang flat kayak begini. Dan apinya itu ada di ujung. Beda sama busi konvensional umumnya. Apinya ada di dalam dan di tengah kayak begini ya. Nah, di dalam dan di tengah ini settingan bit karbu saya kayak begini ya, agak basah sih atasnya tapi masih tetap kering. Nah, ini yang paling power, cocoknya kayak gini nih di bit karbu saya settingannya. Nah, biasanya api kan di sini ya, loncatan apinya nih, naik turunnya di situ. Nah, kalau pakai yang kayak begini itu ada di ujung, pas di ujung banget. Nah, ini tadi saya coba sebentar berangkat ke sekolah gitu kan ya, pakai tambahin ring 1. Biasanya kan yang mancung gini tambahin ring 1 langsung aman. Ternyata enggak. Ada tanda mentok. Mana ya? Oh, enggak kena ding. Nah, nih, kena nih tuh ya di sini. Ada tanda mentok tuh, kelihatan ya? Tanda mentok ke elektrodanya nih. Saya zoom. Nah, tuh ada tanda mentok tuh, ya kan? Di bagian sini. Nah, di sini juga ada mentok nih. Jadi udah ditambahin ring, tetap aja mentok dia. Nggak begitu cocok di bit karbu saya. Ini untuk khusus di bit karbu standar nih, baru mantap banget. Nah, tampilan dari zoom dekatnya kayak begini ya. Jadi apinya tuh loncat ada pas di ujung dari businya nih. Kalau yang ini lebih flat. Ini bisa untuk fiction dan R25. Nah, ini pas di ujung banget ya apinya. Ini kodenya itu CD10. CD10 berarti setara sama NGK kode 9. Berarti busi yang lumayan dingin ya. Lumayan dingin businya. Ini long life, berarti umurnya panjang, self cleaning, dan saya coba tadi emang bersih ya. Bersih banget businya. Tuh, ya businya bersih banget. Terus more power. Untuk power yang saya rasa mungkin karena lebih banyak elektrodanya dan ujungnya lebih masuk ke dalam, jadi kompresinya nambah sedikit dan tarikan bawahnya itu emang lebih padat. Cuman atasnya itu ngempos pisan, nggak kerasa, nggak bisa lari lebih dari 100 atau 110, itu nggak ada powernya bit saya tuh. Kalau pakai busi ini langsung dipasang tanpa setting karbu ya. Kalau pakai busi Bosch biasa kode, aduh mana kodenya ya, kok nggak kelihatan. Oh, B7RC nih kodenya, ini B7RC. Buat fiction juga, buat fiction ini bisa lebih teriak mesinnya, tapi kalau ini nggak bisa. Mungkin juga karena nabrak nih ya, karena nabrak di sini jadi nggak bisa teriak motornya, tapi nggak tahu juga. Nah, self cleaning ya emang bersih. Terus more power, bawahnya doang yang nambah, atasnya enggak, tapi kayaknya kalau buat harian ini cocok banget nih, mantap. Nah, terus kita lihat lagi ya, ini merek Jerman ya, Hella itu merek Jerman tapi made in China. Ya, made in China. Nah, ini gapnya 0,7 gap standarnya, dan kekencangan murnya, dikencenginnya gitu cukup 10 sampai 20 Newton meter. Oke, itu dari boxnya. Nah, untuk feelingnya ya tadi saya udah bilang, powernya numpuk di bawah, atasnya hampa ya, biasa aja gitu. Malah top speednya turun dibanding ini, turun lumayan, turun 10 ya. Ini cuman bisa sampai 100 doang tadi.
Itu pun udah bawa box bareng bapak-bapak yang pulang dari pabrik ya kan, di Cilegon kan banyak pabrik ya, enak tuh. Bisa ngintilin bapak-bapak pulang dari pabrik kan, bisa nyuri-nyuri angin di situ dan tetap aja mentok di 100 pas pakai ini. Nah, pas pakai ini bisa 110, bisa lebih teriak mesinnya. Kalau ini nggak begitu teriak. Nanti saya mau coba busi yang ini, yang tipe CD10RN ini mau saya pakai mudik nih, yang ini mau saya pakai mudik. Mau tahu aja kalau dipakai mudik kan 300 kilo ya, 300 ya bolak-balik itu 600 kilo, efeknya kayak gimana gitu kan, lebih nyata lagi. Kalau ini kan cuma sebentar, yang mana ya, oh ini, yang ini kan cuma sebentar, cuman ke sekolah itu kan cuma 10 kilo, bolak-balik 20 kilo doang, jadi kurang kerasa. Yang saya rasa itu emang torsinya lebih padat. Ini ada lem gasket ya, lem packing kayak gitu, soalnya tadi itu ditambah ring tembaga 1 mili di sini biar lebih turun. Ternyata tetap aja ketoel tuh, kena ya kan ya, kena bagian sininya nih. Nah tuh 2, dan dilihat juga emang yang sebelah sini lebih dekat, yang sebelah sini lebih jauh ya kan ya. Nah kalau ini yang masih barunya kan sama aja sih, yang satu dekat yang satu jauh ya tuh. Nah ini bagian dalamnya. Jadi yang uniknya itu tadi saya nggak rekam sih, aduh. Yang uniknya kalau busi biasa kan apinya di tengah di dalam, kalau ini ada di ujung. Bukan berarti ada elektrodanya 2, apinya jadi 2 kanan kiri, enggak, tapi dia milih mana yang lebih bersih nanti itu di ruang bakar, mana yang lebih dekat. Jadi bakal bisa ke sini, bisa ke sini juga macam-macam. Nanti tergantung tuh mana yang lebih bersih. Ini biasanya yang model 2 elektroda ini cocok sama settingan basah. Ini kan settingan basah nih, cocok banget ketemu settingan basah biasanya. Soalnya kenapa? Kalau elektrodanya 1, settingannya basah banget, malah ngebrebet. Kalau ada 2 kan ada punya kesempatan nih. Kalau kesini ternyata kotor, bisa loncat ke sebelah kirinya. Kalau misalnya sebelah kirinya ternyata kotor kena jelaga, bisa loncat ke sebelah kanan. Kayak begitu, listriknya jadi punya 2 pilihan. Mana yang lebih bersih elektrodanya, mana yang lebih dekat, seperti itu. Kalau ini kan satu-satunya nih, cuman itu. Nah oke, paling reviewnya seperti itu. Jadi bedanya itu kalau secara rasa, bedanya dibandingkan busi konvensional, di busi konvensional itu lebih teriak, lebih gampang teriak. Tapi kalau busi 2 elektroda kayak gini, terutama merek Hella ini kan ya, Hella Energi, itu bawahnya 0 sampai 60 itu yang kuat. Jadi wut gitu kan, cepat. Tapi ke atasnya tuh pas udah di 80 tuh udah nggak mau teriak lagi, nggak mau teriak dia. Nah jadi ini cocok banget mungkin untuk di motor standar ting-ting ya, harian, atau nggak mungkin motor touring yang sengaja disetting basah supaya mesinnya awet ya kan, tapi resikonya ganti busi. Nah sekarang saya mau cobain nih settingan basah dibawa touring pakai busi ini. Biasanya sih kalau pakai busi standar atau nggak busi fiction standar, busi Air 25 standar, berangkat dari Serang, pulang dari Serang, pas pulang mati businya karena settingannya basah, supaya ya awet aja gitu mesinnya kan dibawa touring. Nah sekarang saya mau cobain ini, apakah selamat gitu kan di setting basah atau nggak, tidak, selebihnya kayak gitu. Nah ini keadaan busi, apa sih namanya, oh ini dia, busi Hella Energi tipe CD10RN7D buat beat ya, beat karbu yang udah bora, fiction yang ceper gini kan, pokoknya yang tipe ceper. Nah ini perjalanan sekitar berapa ya, 600, iya 620 kilo. Jadi berangkat dari Serang ke Sumedang itu 310, dari Sumedang ke Serang ya 310 juga. Ini keadaannya di setting basah, di setting agak basah, lumayan bersih ya, lumayan bersih. Cuman ada kerak-kerak minyak kayak gini, kerak-kerak oli kayak begini. Kenapa? Soalnya mesinnya jebol. Mesinnya jebol, olinya boros, itu gara-gara seal magnet ini. Bagian seal magnet udah bocor, padahal olinya oli bagus, yang 5W40 diesel.
Nah, jadi full sintetik biasanya tuh paling susutnya cuman setengah dari dipstick. Misal colokan dipstick cuman turun setengahnya doang segini. Tapi kemarin tuh cuman sisa nyentuh basah doang bagian sininya. Ya, jadi olinya banyak yang masuk ke dalam ruang bakar. Terus saya ganti oli di Sumedang pakai oli diesel lagi 15W40 yang ada aja di sana. Nah, terus udah nyampe pulang sisa seperempat segini. Jadi cuman dalam waktu 300 kilo banyak hilangnya tuh sampai 300 milian olinya tuh. Dan ini busi ini berarti dihajar sama settingan basah plus bocor oli ke ruang bakar. Jadi kayak begini nih. Nah, businya mati nggak Pak? Gitu kan, kemarin kan mau ngetes pas mudik businya mati apa enggak? Enggak mati nih, businya masih nyala. Jadi businya kuat, mesinnya enggak. Soalnya gara-gara ya ini seal apa sih namanya? Seal kruk as ya, seal magnetnya bocor. Jadi recommended apa enggak Pak Guru gitu kan ya. Ini recommended banget, harganya murah 25 ribuan tapi punya busi yang kuat dihajar, settingan basah sama oli yang masuk tetap nyala dia. Starter tetap normal. Biasanya kan kalau oli udah masuk ke ruang bakar, starternya mulai kayak yang rada susah ya kan ya, gara-gara basah bagian sininya. Nah, ini juga kelihatan keraknya hitam kayak begini. Aslinya mah coklat kayak begini nih, coklat terang kayak begitu, nggak sehitam kayak begini. Nah, recommended banget, harganya murah, starter jadi gampang ya kan, starternya nyala gampang. Untuk masalah performa, kalau di Beat saya ini minta minta main jet naik satu tingkat. Jadi biasanya itu 125, minta ke 128. Dia mintanya ke 128 baru rada coklat kayak begini nih. Nah, kalau masih di 125 itu putih banget, itunya si keramik terlalu putih. Sampai ke elektroda ini yang tengah ini nih, yang nonjol ini nih, nyampe putih, nyampe ke atas kayak gitu. Jadi di setting basah, anginnya jadi juga saya kurangin seperempat gitu kan. Sebenarnya di Blayer masih enak gitu kan, walaupun angin standar, kurangin seperempat aja sedikit, cuman dari sini muter ke segitu aja tuh, segitu seperempat, anginnya langsung deh enak, powerful. Nah, ini settingan powerful, jadi nggak mikirin irit-irit bensin, pokoknya yang penting paling kerasa lah tenaganya. Dan bagus, businya bagus, selamat gitu kan ya, nggak kayak busi bawaan Fiction atau nggak busi bawaan R25 yang selalu tewas tuh setiap bolak-balik ke Sumedang ke Serang. Dan settingan Serang itu kan dataran rendah, biasanya pas ke dataran tinggi di Sumedang itu nggak berebet. Ini pakai ini nggak aman, bersih di gasnya juga, di Blayer gasnya bersih, cuman ya emang ada asap agak hitam gitu, nggak kayak di Serang yang bersih, nggak ada asap sama sekali, nggak ada asap hitamnya gitu kan ya sama sekali. Nah, kalau di pas naik Sumedang agak ada hitamnya sedikit gitu. Nah, jadi ini pas kalau kalian masih punya motor karburator ya, atau enggak injeksi yang dibikin ekstrim gitu kan semprotannya, bahan bakarnya, dan butuh busi yang tahan gitu kan, busi yang selamat di setting boros. Nah, ini solusinya nih. Ada dua tipe kemarin tuh, waduh lupa, pokoknya di satu video sama ini ada kodenya yang RN sama apa gitu ya, apa RP ya, kode RN sama RP. Kalau RN itu yang tipe flat kayak begini, yang datar, si keramiknya datar, ininya lebih ceper. Ini buat Fiction R25, Fiction lama dan R25 ya. Nah, kalau yang tipe RP ya, itu yang maju kayak busi yang keluar gitu tuh keramiknya, kayak busi Beat Karbu atau enggak Beat FI standarnya ya, Vario yang keluar itu tuh. Nah, kalau ini yang ceper. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.